Bapak pemirsa, kembali lagi dengan saya Gregara pada info hari ini. Pemerintah Kota Sukabumi melalui Diskominfo resmi menerapkan kebijakan layanan internet satu pintu pada 1 Januari 2026 sebagai bagian dari penguatan kelola pemerintahan. Dengan ini disebut mampu menghemat anggaran hingga 1,6 miliar rupiah. Sekaligus meningkatkan pengawasan serta stabilitas jaringan internet di seluruh perangkat daerah. Hingga saat ini, sistem satu pintu tersebut telah menjangkau 123 titik di Kota Sukabumi dan mencakup 31 perangkat daerah, 18 UPT, serta fasilitas publik seperti perpustakaan. Kominfo kini dapat melakukan pantauan jaringan secara real-time melalui satu dashboard khusus. Terkait ini dinilai sebagai bagian dari transformasi digital kehidupan pemerintah kota. Kebijakan layanan internet satu pintu ini menjadi langkah pemerintah Kota Sukabumi dalam mengintegrasikan pengelolaan jaringan internet di seluruh perangkat daerah. Saat ini saya sudah berada di depan kantor Diskominfo Kota Sukabumi, lokasi yang menjadi pusat pengelolaan dan pengawasan jaringan internet pemerintah daerah. Dari tempat inilah sistem internet satu pintu dikendalikan dan dipantau secara terpusat. Jadi layanan internet satu pintu itu layanan internet yang terpusat gitu, dari yang terpusat dalam satu instansi. Nah, untuk waktu itu udah berapa lama sih saat Baru tahun ini. Baru tahun ini. Iya. 1 Januari kemarin. 1 Januari ya Pak ya. Jadi ini tuh memang program dari pemerintah gitu ya Pak? Betul. Betul. Kalau misalnya internet kita satukan, itu berarti providernya sama dan itu bisa di JIP-kan, jaringan internet pemerintah, yang artinya kita bisa akses lokal selama terhubung dengan jaringan internet pemerintah yang kita kelola, seperti itu. Melalui kebijakan internet satu pintu ini, pemerintah Kota Sukabumi berharap terciptanya pengelolaan jaringan yang lebih efisien, aman, dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital. Jadi itu tadi pembahasan mengenai layanan internet satu pintu dari Kota Sukabumi. Saya melaporkan. Meninggalkan kabar seputar layanan internet, kini mari kita lihat potret infrastruktur jalan yang memprihatinkan. Pemirsa, infrastruktur jalan yang memadai masih menjadi catatan besar bagi pemerintah Kota Sukabumi. Jalan Kelurahan Cikundul, kondisi jalan Cicadas rusak parah dan terbengkalai selama bertahun-tahun. Lubang besar dan lumpur licin yang menghambat aktivitas warga. Namun kini menjadi ancaman nyata yang menelan korban hampir setiap hari. Minimnya respon dari tingkat RT, RW hingga pemerintah daerah selama belasan tahun ini membuat warga merasa asing terkait keselamatan di jalan raya seolah terabaikan. Pemirsa, saat ini saya berada di Jalan Cicadas, Kelurahan Cikundul. Seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya, jalan sepanjang ratusan meter ini kondisinya sangat memprihatinkan. Permukaan aspal hancur, menyisakan lubang-lubang besar yang tergenang lumpur. Kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa ada tanda-tanda perbaikan. Jika hujan turun, kubangan lumpur akan menutupi badan jalan. Permukaan menjadi sangat licin dan memaksa pengendara harus ekstra waspada. Meski sudah berhati-hati, tak sedikit dari mereka yang akhirnya terpeleset dan jatuh. Terkait hal jalan ini sudah berapa lama Bapak? Ini mah kurang saya tahu, ini ada tahun 2011, 10 ini. Jalan masih gini. Ya harap saya ini jalan harus benerin. Lebih bagus ini gitu. Harapan saya ya sama warga-warga sini lah. Harus yang ngerti, sama RT RW lah. Harus mengerti jalan ini. Dari dulu nih jalan sebenarnya keganggu jalan kayak gini gitu. Menanggapi keluhan yang terus disuarakan masyarakat, perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab DPUTR Kota Sukabumi. Pihak dinas terkait diharapkan segera turun tangan untuk menjelaskan rencana penanganan dan jadwal perbaikan. Rencana di tahun ini kita sudah menganggarkan pelaksanaan, insya Allah kita akan melaksanakan di bulan Juli. Ya, Pak, ya, tahun 2006. Ya. Jadi kita pakai beton, rigid beton. Jalan Cicadas kini menjadi simbol nyata betapa infrastruktur dasar masih menjadi catatan besar pemerintah daerah.
Setiap lubang dan genangan bukanlah sekadar hambatan, melainkan ancaman keselamatan yang menunggu tindakan konkret. Dari persoalan infrastruktur, kita beralih ke informasi seputar gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Seorang pria berinisial YI tak berkutik saat meringkus polisi di perumahan Pesona Ciberem. Pelaku, yang merupakan mantan sopir harian lepas ini, diketahui telah membobol rumah mantan majikannya sebanyak 10 kali sejak Oktober tahun lalu. Nekat pelaku terungkap setelah pemilik rumah curiga akan kehilangan sejumlah uang dan barang. Kemudian dilaporkan ke Polsek Sukaraja. Melalui penyelidikan mendalam dan rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku yang masuk ke dalam rumah tanpa merusak pintu sama sekali. Hal ini dikarenakan pelaku menggunakan kunci dekat yang telah ia tiru sebelumnya saat masih bekerja di rumah. Saat ini saya sedang berada di Polres Kota Sukabumi untuk meminta keterangan langsung dari pihak Polres terkait kasus ini. Jadi betul memang ada dugaan pencurian di daerah atau di kawasan di salah satu rumah di perumahan Pesona Ciberem. Pengakuannya sih katanya dari Oktober tahun lalu. Mungkin pengakuannya baru sampai 10 lah, kurang lebih 10 kali. Pelaku saat ini diamankan di Polsek Sukaraja. Kita jerat itu pasal 476 KUHP. Pasal 476 KUHP dan pasal 126 tentang pencurian. Modus pelaku tergolong rapi. YI, yang merupakan mantan sopir lepasan keluarga korban, diduga memanfaatkan kunci akses rumah yang ia ambil saat masih bekerja. Untuk mengelabui warga, ia sengaja mengenakan atribut ojek online agar bisa leluasa keluar masuk perumahan tanpa menimbulkan kecurigaan. Aksi pelaku terungkap setelah korban curiga karena listrik rumahnya kerap padam. Pelaku terekam CCTV saat mematikan MCB listrik di luar rumah. Saat korban pulang dan melakukan pengecekan, pelaku kedapatan bersembunyi di area jemuran lantai atas. Hingga saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif guna mendalami kasus. Pihak kepolisian juga mendalami motif pelaku yang mengaku telah melakukan aksi serupa sebanyak 10 kali sejak Oktober tahun lalu. Untuk menutup rangkaian informasi kami, harus jenak beralih ke kabar yang lebih menyegarkan. Jika di akhir pekan, tidak selalu harus pergi ke pusat perbelanjaan. Desa Perbawangan Sukabumi terdapat destinasi wisata yang menawarkan pengalaman kembali ke alam. Nama agrowisata Maya Wortel. Maya Wortel sendiri dipilih secara sederhana karena kedekatan sang pemilik dengan komoditas wortel yang menjadi tanaman unggulan di lokasi. Pengunjung mulai dari anak sekolah hingga lansia yang hanya sekedar datang untuk melihat pemandangan. Dapat merasakan langsung pengalaman menjadi petani melalui paket edukasi yang sangat terjangkau. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Agrowisata Maya Wortel Sukabumi. Tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata edukasi yang menawarkan pengalaman berbeda bagi para pengunjung. Berdiri sejak tahun 2010 sebagai lahan pertanian murni, kawasan ini mulai membuka diri untuk edukasi wisata seiring berjalannya waktu. Puncaknya saat pandemi COVID-19 dinamakan Maya Wortel. Kebun ini tidak hanya ditumbuhi wortel saja, tetapi lebih dari 30 jenis tanaman hias, sayuran, hidroponik seperti seledri dan selada, hingga tanaman buah. Ya, jadi tujuannya Maya Wortel itu untuk masyarakat juga, untuk tamu-tamu yang di luar kota atau sekitarnya. Jadi bisa untuk belajar atau edukasi cara menanamnya, bukan hanya menjual ya, tapi lebih ke belajar juga. Gimana sih cara menanam sayuran atau pupuk yang baik. Dengan paket edukasi yang sangat terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp30.000 per orang, pengunjung sudah bisa membawa pulang sayuran segar, bibit, sekaligus ilmu bertani. Bagi sang pemilik,
Kepuasan terbesar justru datang ketika melihat reaksi masyarakat yang baru pertama kali melihat bentuk tanaman wortel secara langsung di tanah. Meski peminat wisata edukasi ini cukup tinggi, pengelola sangat menyadari adanya keterbatasan. Maya Wortel sengaja mempertahankan konsep kebun asli yang menyatu dengan tanah. Tidak ada aspal tebal atau kafe kekinian. Fasilitas penunjang seperti toilet dan ruang berteduh untuk rombongan besar memang diakui masih terus dibenahi secara bertahap, agar tidak menghilangkan esensi murni dari bertani. Mau mengembangkan, banyak yang mau kerjasama, adalah beberapa, tapi kan kita balik lagi, jangan merubah konsep yang ada gitu. Yang penting ilmunya dong, datang terus kita bisa menerangkan, diserap sama yang ini masuk, alhamdulillah itu tujuan saya. Pemirsa, inilah hasil panen kita di tempat agrowisata Maya Wortel. Tempatnya di Desa Perbawati, Pondok Halimun, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Untuk pemirsa, jangan lupa datang dan rasakan manen sendiri wortel di tempat aslinya. Terima kasih Haikal atas laporannya. Informasi yang sangat menarik dan menyegarkan ya pemirsa. Agrowisata memang selalu berhasil menawarkan pengalaman otentik yang tak tergantikan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kiara pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.